Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan baik. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai ayat 5. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangun lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian pada orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, judul renungan kita malam hari ini yaitu Rencana Tuhan, Rencana yang Terbaik. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan setiap kita manusia, ucapan syukur biasanya didasarkan atas hal-hal yang positif. Misalnya keberhasilan, pertolongan, berkat yang diterima, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ratapan didasarkan pada hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya kemalangan, kecelakaan, atau kesakitan. Namun pada perikop ini kita melihat bahwa Yesaya mengucap syukur, menaikkan syukurnya dan memuji Tuhan atas keruntuhan Yerusalem sebagai penghukuman Tuhan. Di dalam ayatnya yang pertama tadi, di sana kita melihat bahwa Yesaya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bacakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Nah, Yesaya mengucap syukur atas penghukuman Allah runtuhnya Yerusalem pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Yesaya mengucap syukur dan memuji Tuhan atas keruntuhan Yerusalem, atas penghukuman Allah terhadap umatnya? Tentu penghukuman itu terjadi ada akibat dan sebabnya, akibat dari dosa yang dilakukan oleh umat kesayangan Tuhan, sehingga penghukuman itu dilakukan oleh Allah terhadap umat Israel dan Yerusalem diruntuhkan. Di sini kita melihat Yesaya mengucap syukur. Mengapa? Bukankah Yesaya harusnya dia merintih dan meratap atas kemalangan yang menimpa dirinya, kemalangan yang menimpa umatnya, menimpa semua manusia pada saat itu. Bapak Ibu, di dalam hal ini Yesaya mempunyai pola pikir yang berbeda dengan pola pikir orang pada umumnya. Yesaya mengucap syukur atas kemalangan yang disebabkan karena hukuman Allah atas Israel. Karena Bapak Ibu, yang pertama di sini, melalui hukuman yang terjadi, umat diharapkan sadar dan kembali bertobat, kembali kepada Tuhan. Itu yang diharapkan kepada umat-umatnya yang telah mengasihi Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Diharapkan untuk memiliki kesadaran diri, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kita lihat pada ayatnya yang keempat. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya.
perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Jadi Bapak Ibu, ya, yang pertama melalui hukuman, umat Tuhan diharapkan sadar dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan hal-hal kesulitan mungkin terjadi. Ada sesuatu yang Tuhan ingin wujudkan, yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Di balik kemalangan, di balik penderitaan, di balik kesusahan, ya, di balik segala sesuatu peliknya kehidupan ini, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan akan wujudkan bagi setiap kita yang mau tetap memandang Tuhan, mengasihi Tuhan dalam suka dan duka. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa Yesaya mengucap syukur atas kemalangan yang menimpa dirinya, menimpa umat Israel pada waktu itu. Yang kedua, dengan hukuman yang Allah timpakan, yang Allah lakukan kepada umatnya, ya, umat Tuhan justru semakin dekat dan bergantung kepada Tuhan. Ya, umat Tuhan semakin memuliakan Tuhan dengan penderitaan, dengan hukuman yang Tuhan lakukan. Kita lihat pada ayatnya yang ketiga. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Dengan hukuman, ya, umat Tuhan justru semakin dekat dan bergantung pada Tuhan, memuliakan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Tetapi Dia adalah Allah juga yang harus berlaku adil atas setiap janji, atas setiap ketetapan yang Tuhan sudah lakukan dan yang Tuhan sudah katakan kepada kita melalui firman-Nya. Ketika kita berdosa, tentu ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau sadar, ya, dan berbalik, bertobat kepada jalan yang benar dan kembali memuliakan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, alasan mengapa Yesaya tetap mengucap syukur, memuliakan Tuhan, ya, di dalam kemalangan yang terjadi pada waktu itu. Yang ketiga yaitu hukuman tersebut dipandang sebagai suatu rencana pemulihan yang dirancangkan Tuhan bagi umatnya, agar Tuhan menjadi raja bagi umatnya, agar Tuhan menjadi Allah satu-satunya yang disembah oleh umatnya. Kita melihat pada ayatnya yang ke-8 dan 9 pada pasal yang ke-25. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat 10 lagi dikatakan, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Kita lihat pada ayatnya adalah ayat 8 dan 9. Ya, hukuman tersebut dipandang sebagai rencana Allah untuk pemulihan umatnya, supaya umatnya kembali, ya, memuji Allah sebagai rajanya, memuji Allah, menyembah Allah sebagai satu-satunya Allah yang mereka sembah dan yang dapat memberikan keselamatan, yang dapat memberikan pemulihan dari setiap apa yang mereka alami pada saat itu. Bapak Ibu, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita alami ketika kita mungkin di luar kebenaran. Mari kita mau mensyukuri itu dan kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau mandang bahwa itu adalah teguran dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hal ini kesetiaan Tuhan
yang lengkap dan total ya, untuk rencana, janji dan tujuannya di dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya ya, merupakan rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Kita melihat kembali dalam ayatnya yang pertama, ayat 1C, saya bacakan firman Tuhan. Sebab dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Bapak Ibu, rencana, janji-janji Allah dan tujuan Allah bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya telah dilakukan, telah dijanjikan sejak dahulu. Dalam ayat 1C ya, firman Tuhan berkata, rencanamu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Bapak Ibu, rencana pemulihan, rencana pengampunan, ya rencana pembebasan kita dari belenggu dosa, itu Tuhan sudah menjanjikannya di dalam perjanjian lama. Dan janji Tuhan untuk menggenapi janji-janji itu Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah lakukan. Membebaskan kita dari belenggu dosa di atas kayu salib. Tuhan sudah menderita. Tuhan meninggalkan kealahannya. Dia memberikan dirinya, dia taat di atas kayu salib. Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Memerdekakan kita. Apakah tidak cukup bagi saya dan bagi kita semua. Untuk kita hidup, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan berjalan pada kebenaran Allah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berjalan di luar kebenaran, memandang salib Tuhan, memandang kasih setia Tuhan yang Dia sudah kerjakan, yang Dia lakukan dengan penuh cinta kepada setiap kita umat manusia. Luar biasa apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semua, dan tujuan Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi kita. Di dalam Yohanes 14, di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepada penyelamatan Tuhan Yesus, karya Yesus di atas kayu salib, dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sudah sediakan itu bagi setiap kita. Tujuannya adalah keselamatan kita, menyelamatkan kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah kerjakan, dan saat ini kita umat Tuhan yang hidup pada masa anugerah, kita sedang mencicipi, kita sedang menikmati hal itu. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, karena kita enak dengan hidup di zaman anugerah ini, kita mulai melalaikan waktu-waktu kita. Kita mulai mungkin berpikir, masih ada waktu, masih ada hari besok untuk saya bertobat, masih ada hari lain, umurku masih panjang, masih ada waktu untuk saya hidup benar. Dan kita bersantai diri, menikmati waktu-waktu kita di luar Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali kepada Tuhan. Kalau kita saat-saat ini mungkin setia di dalam Tuhan, terus kuatkan iman kita, kuatkan kesetiaan kita untuk terus mengasihi Tuhan sampai akhir hayat kita. Luar biasa bagi karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita memandang bahwa hukuman yang Tuhan berikan atas setiap kita mungkin karena kesalahan kita. Mari kita mau mengucap syukur atas tegurannya. Dan kita mau kembali ya kepada Tuhan. Karena teguran Tuhan merupakan tanda kasih setianya di dalam kehidupan setiap kita. Dan mari kita segera bertobat kembali kepada jalan yang benar. Bersyukurlah untuk semua yang telah, yang sedang, dan akan dilakukan Allah bagi hidup ini. Anugerah Allah adalah sumber kelepasan bagi setiap kita. Anugerah Allah adalah kasih yang memampukan kita untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, anggaplah segala peristiwa yang tidak menyenangkan ya, untuk kita dekat dengan Tuhan. Mendekatkan diri, memuliakan Tuhan lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau memiliki pola pikir, cara pandang yang berbeda daripada orang-orang duniawi lakukan. Kami mau mengucap syukur atas setiap konsekuensi kesalahan kami, setiap hukuman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, ataupun kesulitan-kesulitan sakit, setiap apapun yang kami alami, kami mau memandang bahwa Engkau Allah yang baik, yang tetap mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan setia kepadamu, dan ketika Engkau mendapatkan kami berjalan di luar kebenaran-Mu, mari Tuhan tuntun kami kembali ke jalan kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, kasih-Mu lebih dari segala-galanya bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengarahkan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami di sepanjang malam hari ini. Kamu mau menyerahkan peristirahatan kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.